Suzuki XL7 adalah mobil kelas LSUV yang sangat value for money. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, mobil ini bisa hemat puluhan hingga ratusan juta. Mobil ini juga masih berlaku PPNBM dan diskon yang besar-besaran dari pihak Suzuki. Kita juga akan kupas tuntas soal keunggulannya, kenyamanannya, fiturnya, posisi berkendara, serta program apa aja yang ditawarkan. Simak sampai habis. Oke, Baraya dan teman-teman semuanya, kali ini langsung ditemani oleh salesnya yang udah lama banget di Suzuki nih. Berapa tahun Mas Anang? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun? Ya. Menarik sekali. Jadi ini adalah salesnya dari Suzuki MT Haryono ya, Mas Anang. Yang akan kita bahas sekarang saat ini adalah mobil Suzuki XL7 ya. Ini yang tipe apa yang di display? Kebetulan yang kita display ini tipe yang Alpha, tipe yang tertinggi, Mas. Tipe yang Alpha. Ini nih 2021 atau 2022? Ini kebetulan yang kita display 2022. Walaupun yang 2021 masih ada stok kita, Mas. Oh, untuk masih yang ada? khusus untuk tipe Alpha ya, Mas. Kalau yang Beta Zeta kebetulan alhamdulillah udah habis semua. Berarti di 2021 dan kemarin promo di Januari ya? Ya. Ini termasuk yang best sellernya? Best sellernya. Oke. Kenapa sih Mas Anang bisa menjadi best seller nih dari Suzuki XL7 ini? Oke, sebelumnya Anang mengucapkan terima kasih ya kepada semua penikmat YouTube-nya Bang Ali. Alhamdulillah kemarin juga yang responnya banyak positif sekali. Kebanyakan dari untuk konsumen yang suka naksir dan pingin banget untuk memakai XL7 ini karena memang XL7 ini sudah sesuai dengan kebutuhannya, Mas. Kebutuhan dari keluarga. Seperti kita tampilan untuk tampilan depan ini, Mas, kita udah lampunya HID-nya ini. Terus udah lampu proyektornya kita juga ada juga. Jadi kebetulan konsumen yang sering berpetualangan mungkin untuk jarak jauh di pegunungan, ini lampu bisa kita setel juga, Mas, untuk naik turunnya juga. Oh, bisa di-setel? Bisa di-setel juga. Mungkin barangnya terlalu banyak yang di belakang, mungkin lampunya agak naik. Kalau yang tipe yang kompetitor yang lain kan nggak ada, Mas, untuk penyetelan lampu. Kita di XL7 juga sudah ada. Berarti sangat sesuai dengan kebutuhan ya? Sesuai dengan apalagi yang sering berpetualang, adventure ya? Nah, kemudian mobil ini juga terlihat kekar ya di bagian depannya. Ini ciri khasnya SUV kalau nggak salah ya, ada ini nih. Ya. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya. Salah satu ciri khas kalau ini mobil SUV, tapi ini masuknya LSUV ya. LSUV. Oke. Nah, ini juga udah dilengkapi dengan fog lamp kita udah ada. Waktunya ini juga ada, Mas. Jadi untuk jalan, posisi jalannya rusak ataupun banjir, nggak salah memilih XL7. Oke. Dan ini grillnya menyambung dari sini ke sini, jadi terlihat mewah. Chrome lagi ya? Chrome, ada depan chrome-nya lebih mewah. Terus LED-nya sumpama lampu utamanya nyala, dia otomatis mati. Tapi kalau mesin nyala siang hari dia akan nyala. Oke. Nah, jadi untuk tingkat keamanan, safety-nya kita ada. Hemat energi juga kalau begitu ya? Pastinya, akinya jadi nggak terlalu cepet, mudah setahun harus ganti. Nggak terlalu seperti itu, Mas. Baik teman-teman, inilah tampilan bagian depan dari Suzuki XL7. Oke teman-teman, kita akan lihat bagian sampingnya nih dari Suzuki XL7. Nah, ini ground clearance-nya tinggi juga ya, Mas Anang? Kalau untuk tingginya ya? 200, Mas. Kita lebih tinggi, kita pakai ban ukurannya, kita ukuran 16. Jadi 16. Untuk ground clearance-nya dia lebih tinggi, Mas. Untuk dibandingkan sama yang mungkin R3 yang lebih pendek di angka 180, kalau ini di angka 200 mili, Mas. 200 tingginya. Oke. Dan ini peleknya juga keren banget nih. Ini udah dual tone ya? Ya. Dua color, terus ada juga sampingnya ini, Mas. Ini enaknya di XL7 dia nggak terlalu ambles, Mas. Bannya dia pas, jadi ukurannya nongol pun tidak. Jadi lebih safety, juga lebih enak dilihatnya. Dan ini teman-teman udah ada over fender yang menyambung dari depan, dari mulai fog lamp sampai ke belakang ya. Oke, keren sekali nih teman-teman. Dan ini di bagian spion ini udah retract ya? Udah, ini udah portable mirror sama electric mirror udah kita. Jadi untuk melipatnya kita ada untuk di tombolnya di dalam. Juga kita kuncinya udah keyless sama alarm juga, immobilizer juga pastinya. Aduh, keren banget nih. Ini safety banget dan dari ini
udah ada tinggal sentuhan aja, Mas. aja ya. Kita ada 3 titik, Mas. Sebelah kanan, sebelah kiri sama yang belakang. Jadi nggak terlalu repot lah untuk ngeluarin anak kunci. Jadi cukup kunci ada di kantong aja, udah bisa untuk buka ataupun mengunci mobil. Oke, dan yang senang adventure perjalanan jauh udah dilengkapi juga dengan Roof rack-nya kita ada. Ya. Roof rail. Nanti tinggal tambahan roof rack ya. Ya. Dan ini kokoh banget ya teman-teman. Kokoh kuat nih. Ini bukan bisa. kaleng-kaleng, bukan yang murahan. Dan inilah tampilan dari bagian sampingnya. Terlihat keren, agresif juga. Dan keunggulannya salah satu ini, Mas. Kita untuk desain tag bodinya, Mas, struktur rangkanya kita kuat. Jadi kayak model cangkang telur itu, Mas. Bukan model chassis. Jadi untuk terjadi kecelakaan, benturan itu pengemudi sama penumpang akan lebih aman, lebih safety. Seperti itu. Ya. Berarti benar-benar mobilnya ini fungsionalnya, keamanannya sangat-sangat diperhatikan ya, Mas. Sangat diperhatikan. Kayak seperti ada high controlnya untuk tanjakan, kita yang sistem transmisi otomatis yang tipe Alfa kita udah ada sama Beta. Jadi kalau jangan khawatir kalau sering naik ke puncak atau apapun, dari gas ke pindah ke rem ada mundur. Di XL7 enggak. Berarti ditahan beberapa detik ya? Secara otomatis dia akan menahan secara otomatis antara 3 detikan. Terus kita ada ESP juga, Mas. Ini electric stabilizer program. Apabila terjadi kecepatan tinggi untuk belokan sehingga tidak terjadi oversteer, masih bisa dikendalikan. Menarik sekali, benar-benar fiturnya banyak banget nih teman-teman. Jadi kurang apa lagi ya? Paling tinggal nunggu bookingnya ke Mas Anang ya. Siap. Kalau ini udah dilengkapi juga talang air udah dilengkapin. Tapi kalau untuk konsumen yang pengen Beta, Zeta, pembelian kredit nanti bisa hadiah supaya lebih enak. Soalnya untuk talang air ini fungsinya bukan hanya untuk hujan aja, Mas. Untuk safety-nya juga ada. Biasanya untuk konsumen yang suka parkir, yang di mall ataupun yang lebih panas gitu kan, Mas, kacanya biasanya dibuka sedikit, Mas. Agak ada celah 1 jari. Ya. Nah, itu fungsinya seumpama ada talang air, dia hujan tidak masuk. Terus sirkulasi udara kalau masuk nggak langsung panas. Yang ketiga itu apabila dibentur sama mungkin ada kejahatan di jalan, dia akan agak-agak ada perlawanan kacanya dibandingkan kaca yang kaca pintu yang rapat, Mas. Itu kalau dipakai palu dia lebih mudah pecahnya dibandingkan yang ada jarak 1 jarian. Dan yang ini langsung dari Suzuki Sport, langsung dari Suzuki. Bahannya juga nggak tipis dan ini kuat, tebal dia. Tebal banget. Jadi inilah tampilan dari sampingnya. Desainnya agresif dan juga sporty. Kita akan ke bagian belakangnya ya, Mas Anang. Boleh. Nah, yang jadi penasaran pasti teman-teman kan, wah ini mobil udah nyaman banget nih. Tapi kan harganya belum dikasih tahu nih. Ya. Untuk NIK yang 2021 dulu deh, Mas Anang. Di berapa nih? Kalau 2021 kita masih ada tipe Alfa Matic aja, Mas. Alhamdulillah yang lain udah habis stoknya. Kita masih ada promo PPNBM, ya kan, Mas. Terus kita ada cashback tambahan untuk yang NIK tahun 2021 untuk XL7 kita masih ada DP yang 20 jutaan. Oke. Memang untuk yang NIK tahun 2022 ini ada kenaikan yang cukup signifikan banget, Mas. Signifikan banget. Tapi karena ini harga belum harga patokan dari pemerintah. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang membutuhkan mobil jangan takut untuk beli bulan ini, Mas. Pengen NIK 2022 kita kasih nanti harga yang terbaik. Soalnya kan ini nanti ada selisih harga lagi, Mas. Harga lebih turun. Harga agak turun karena kita nunggu SK untuk PPNBM 100%. Yang udah 2022. Kalau yang 2021 itu udah pasti dikasih PPNBM. Udah pasti. Nah, ada PPNBM dan ada cashback juga. Ada cashback juga. Untuk servis gratisnya kita masih juga, Mas. Masih ada juga. Masih ada. Untuk direct gratisnya juga kita masih ada. Pengen servis di rumah juga kita masih bisa. Nah, kira-kira nih
Dari harga, nanti harganya akan saya cantumin ya Mas Anang. Nah, dari harga itu kan ada potongan PPNBM sama cashback atau diskon ya. Nah, itu kisaran berapa puluh juta tuh Mas Anang? Kalau untuk estimasi tahun kemarin Mas, untuk PPNBM yang 100% itu sekitar 14 jutaan. 14 jutaan. Untuk XL7. Itu baru PPNBM-nya, nanti Iya. untuk diskonnya kalau mau yang spesial langsung aja hubungi Mas Anang ya. Bisa langsung Oke. kita. Nah, kita kan langsung buka-bukaan aja ya, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin Mas Anang. Untuk 20 jutaan tadi TDP-nya, itu angsurannya jadi di kisaran berapa? Angsurannya ada yang di sekitar 4,6. Itu untuk tenor berapa? 5 tahun? Kita ada yang 5 tahun sampai 6 tahun. Sampai 8 tahun kita ada. Oke, berarti untuk 4,8 tenor berapa tahun? Kalau yang itu kita kena 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Oke, nah untuk angsuran yang 5 tahun atau mau setahun kalau ada rezeki ya, bisa. atau mau tenornya berapa tahun pun silahkan konsultasikan ke Mas Anang ya. Bisa, atau mungkin ada konsumen yang pengen kita curhat-curhatan dulu, tanya-tanya dulu, Mas, kalau aku punya DP sekian, angsurannya berapa? Atau mungkin, Mas, aku estimasi untuk budget per bulan untuk kendaraan mobil baruku sekian juta, nanti DP-nya berapa, nanti kita obrolin aja. Oke, kalau misalnya yang 2022 TDP-nya masih di 20 jutaan. Kalau untuk saat ini TDP-nya yang 2022 30 up lah, Mas. 30 up. Tapi ya semoga ada kebijakan pemerintah jadi harganya lebih ringan lagi ya. Pastinya. Nah, teman-teman semuanya kalau membutuhkan mobil Suzuki bukan hanya XL7 aja, mau pick up, mau Baleno, S-Cross, tapi S-Cross belum ada ya Masih sekarang. 2021. Oh, ada. Ada, kita masih yang Oke, satu. kemudian ada Karimun habis. Karimun sudah nggak produksi lagi. Alhamdulillah Ignis. kemarin habis. Ignis kita habis juga. Habis juga kita nunggu bulan April. Oke, R3 R3 udah siap. Udah siap. Ready R3. Nah, yang udah ready per bulan ini silahkan konsultasikan aja ke Mas Anang. Insya Allah untuk harganya dikasih yang terbaik. Terbaik, TDP, pelayanan pokoknya oke deh. TDP juga masih bisa nego ya. Bisa, Kalau angsuran nanti pengen kita- ringan nanti konsultasikan aja ke Mas Anang ya. Siap. Dan bonus-bonus menariknya pasti banyak banget. Nah, teman-teman, kita sekarang akan bahas di bagian belakangnya. Desain lampunya ini memang mirip dengan Suzuki R3 ya, Ya. yang terbaru. Tetapi yang spesial dari mobil ini adalah udah adanya e-mirror ya. E-mirrornya, Dari kameranya di ada belakang. double, jadi kamera mundur sendiri, e-mirror sendiri. Oh, ini kamera mundurnya di sini ya. Ya, ada kamera mundur sama e-mirrornya untuk merekam yang di belakang. Dan sekarang ini udah sangat dibutuhkan ya Mas Anang karena Pastinya. sering ada kejadian-kejadian yang nggak terduga saat kita berkendara. Ya. Jadi supaya kita nggak disalahkan pengguna mobil, biasanya kan kalau ada accident amit-amit ya biasanya kan yang punya mobil yang salah nih. Tapi kan kalau ada e-mirror ini kan terekam jelas ya. Kelihatan apakah mobil ini mengerem mendadak ataukah disondol dari belakang kan, Mas. Nah, seperti itu. Jadi ada historinya, teman-teman. Di sini juga untuk mobil ini udah dilengkapi dengan rear defogger, kemudian ini udah Spoiler. termasuk juga. Kalau Udah yang termasuk Alfa. spoiler. Yang Alfa udah termasuk. Dan ini langsung Include, dari ya. Suzuki Sport juga. Langsung Suzuki resminya. Jadi nggak Baik. boleh kita beli di luar yang sama seperti ini, nggak bisa. Dan kualitas juga akan berbeda ya. Berbeda pastinya. Dan di sini juga udah ada high mount stop lamp, teman-teman. Jadi pengendara yang dari belakang bisa kelihatan kalau mobil ini mau merem ya. Ya. Kemudian apalagi Mas Anang? Ini ada titik kamera untuk sensor mundur, Mas. dua buah ya. Kalau untuk tampak dari belakang, apa sih perbedaannya antara Beta dengan Alfa ataupun dengan Jetta? Itu yang pertama untuk spoiler, kedua template-nya ini, Mas, listnya. Kita ada listnya ini. Terus kita ada tulisan Alfa tipenya Alfanya ya. di sini. Kalau yang tipe Beta maupun Jetta kan belum ada tulisannya, Mas. Belum untuk ada belakang. tulisannya. Oke, dan- sama kameranya yang kelihatan e-mirror, kamera Oke. mundur e-mirrornya. Kalau ini sama dual tone, kalau yang Sama. Beta. Kita tetap ciri khasnya di sini nih, Mas, tukannya warna hitam. Oke. Terlihat teman-teman di bagian belakangnya ini bodinya benar-benar looknya enak banget nih gini. Set. Walaupun mobil ini kelasnya rank harga yang value for money karena harganya benar-benar terjangkau teman-teman dibandingkan LSUV yang lainnya ya. Ya. Ini bisa rata-rata udah hemat di angka 300-an kan, Mas. dan ini bisa hemat puluhan juta. Jadi bisa dipakai untuk beli motor untuk anak mungkin ya, Ya, kalau anaknya ya. udah mulai sekolah masuk SMK atau SMA, dan bisa juga untuk DP rumah teman-teman. Seperti inilah tampilan dari bagian belakangnya, keren sekali.
kita juga akan masuk ke bagian interiornya, tapi kita mulai dari belakang dulu ya. Karena ini untuk keperluan bagasi biasanya ya, barang-barang. Bawa barang-barang banyak. Nah, ini menarik, ini bisa rata lantai teman-teman. Dan ini ada apa nih Mas Anang? Ini Mas sebenarnya bisa multifungsi kan. Kadang kan ibu-ibu ataupun bapak-bapak, aduh bawa sepatu kotor nih, atau mungkin bajunya basah nih. Kalau ditaruh di sini dia akan rusak kan ininya kan Mas. Ini bisa fungsinya bisa double. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Ini fungsinya dia bisa dibalik. Kalau dibalik ini Mas, dia aman. Jadi biar nggak sayang bludrunya ya. Nggak sayang bludrunya, terus rusak gitu kan. Kalau untuk bludrunya, jadi kita pakai yang ini aja. Jadi airnya juga aman di sini. Jadi bisa dibalik ya? Bisa dibalik. Terus untuk penempatan kunci dongkraknya juga lebih praktis. Oh, di sebelah sini, sebelah kanan ya? Di kanan, jadi nggak mengganggu untuk naruh-naruh dongkrak atau apapun. Dan ini di bagian sini juga masih bisa dipakai tempat penyimpanan, Mas Anang ya? Masih bisa. Untuk naruh tempat dia masih luas. Mungkin nanti bisa ditambahin karpet, pengen naruh sepatu gitu kan, barangkali yang bagi calon konsumen yang aktif untuk dunia kerjanya, dunia hiburan, yang mungkin sepatunya nggak hanya 1-2 kan, kita bisa taruh di sini Mas. Baik, jadi tempat penyimpanannya ini ada banyak ya. Dan selain luas, ini terbilang luas kalau si kursi bagian belakangnya dilipat ya Mas ya. Dan kalau yang mau nyimpen sepatu ini kayaknya cocok banget ya di bagian bawah ini ya. Di bagian bawahnya ini lebih enak lah, nggak terlalu bau juga ke dalamnya kan Mas. Oke. Ini dia untuk tampilan bagasinya kalau dilipat, dan ini terlihat sangat luas dan bisa muat barang yang dimensinya lebih besar ya. Lebih besar. Oke. Nah, ini panel instrumennya sangat terlihat mewah ya teman-teman. Ini ada glossy dan ada motif karbon. Kemudian ini juga ada aksen juga warna silver ya. Iya. Kemudian ini walaupun masih hard plastik, tetapi ini terlihat bukan material yang murah ya. Tuh, kokoh. Dan ini juga udah dilengkapi airbag untuk saya yang penumpang bagian depan. Ini head unitnya. Dan menarik sekali, di range harga yang terjangkau untuk XL7 ini sudah ada heaternya Mas. Heater juga ya, seperti mobil Eropa ya. Oke. Nah, kemudian ini juga di bagian setir udah ada audio steering switch. Kemudian terus untuk Bluetooth nerima telepon juga bisa. Jadi untuk telepon, bapak-bapak mungkin yang rutinitasnya tinggi ya Mas, yang untuk sering dapat telepon, jadi ngangkat-ngangkat telepon capek, mungkin ganggu juga untuk segi keamanan, langsung di-including di audionya aja kita bisa. Untuk ngangkat telepon, suaranya langsung kita seakan-akan kayak ngobrol temen ada di sebelah kita. Jadi udah sesuai kebutuhan banget ya teman-teman. Nah, ini yang dimaksud e-mirror ya? Ini yang dimaksud dengan e-mirror. Nah, ini ke bagian depan. Kemudian ini juga udah dilengkapi 2 buah sun visor, tapi di Mas Anang belum ada kacanya ya. Nah, ini juga udah ada lampu bacanya. Kemudian ini juga ada beberapa tempat penyimpanan. Jadi untuk tempat penyimpanan ini disediakan banyak. Jadi biasanya kalau warga Indonesia kalau bepergian biasanya suka bawa banyak barang ya. Ya, buat minuman. Cup holdernya kita udah ada pendinginnya juga Mas, supaya tetap dingin. Ini ada untuk tetap dingin dia. Ada di sini. Terus biasanya Mas, konsumen saya yang paling suka nih Mas ya, kalau untuk pengemudi itu rata-rata itu karena duduknya XL7 ini agak ke tengah Mas, tidak terlalu nempel ke pintu. Juga kalau untuk posisinya kita di tengah Mas, biasanya pengemudi apabila mau ngambil tempat minum, terus mau buka bensin, terus satu lagi segi keamanannya Mas, apabila terjadi benturan dari samping itu tidak langsung kena posisi kita yang ada di tepi. Jadi tidak, kita lebih aman lagi, ada jarak yang membatasin kita apabila terjadi benturan. Jadi nggak langsung kena kita Mas posisinya. Jadi masih ada ruang yang lega di sini. Jadi benar-benar diperhatikan dari segi safety-nya ya. Ya. Terus untuk kursi juga Mas yang tipe Alpha sama Beta, ini ada untuk pengukuran tinggi rendahnya pengemudi. Oh, bisa adjuster ya? Ya, kita bisa maju mundur, bisa untuk sandarannya kita ke belakang, maju lagi bisa, ya kan? Terus untuk naik turunnya. Dan teman-teman, bahwa mobil ini itu dashboard ini
landai ya, dan ini kan bisa diatur juga head adjusternya atau ketinggiannya. Jadi visibilitas pengemudi bisa lebih luas ya. Ya, pandangan untuk kedepannya dia lebih luas, lebih nyaman lah. Oke. Black spotnya untuk pandangan gelap kita nggak terlalu besar, Mas. Iya, karena pilar A-nya juga terbilang kecil lah ya. Kecil. Oke, ini juga udah dilapis dengan kulit, jadi terlihat mewah. Dan inilah untuk tampilan bagian depannya. Kalau saya pengen bawa banyak barang juga masih ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada cup holder, speaker, kemudian seperti biasa mobil pada umumnya handle, kemudian power window, dan ini aksennya sama dengan di panel dashboard ya. Jadi senada. Ini ada Twitter juga. Mas Anang, saya mau tanya nih, tubuh Mas Anang tingginya berapa senti? Kalau aku 167. 167. Ini posisi udah enak. Udah nyaman. Udah nyaman. Kalau untuk konsumen, kalau yang tingginya 180, ini pun masih konsumen Anang 180 masih worth it banget lah untuk pakai XL7 ini. Berarti 167. Nah, posisi duduknya seperti ini udah posisi Mas Anang banget belum nih? Coba ini masih kurang depan lagi dikit. Kalau pas gini ini juga kemudi kita bisa di til setirnya juga ada. Kita akan lihat di row kedua seberapa nyaman dan seberapa luas untuk legroom dan headroomnya. Simak sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita melihat di row kedua. Posisi mengemudi Mas Anang itu 167 cm. Ya. Lihat legroomnya masih sangat luas. Berapa jengkal Mas Anang? Ini mungkin 13 jari. 13 jari orang dewasa ya. Kita masih bisa majukan. Mungkin kalau penumpang yang di belakang dia lebih tinggi, kita bisa maju mundur masih ada. Handrest kita juga ada ini. Oh, ada armrest. Armrestnya kita ada. Terus untuk casnya juga ada, Mas. Oh, ada kita juga. Yang baris kedua ini buat naruh HP. Ini buat naruh mungkin buku ya. Terus cup holdernya juga masih kanan kiri masih ada. Masih kanan kiri. Tempat minum masih ada. Nah seperti ini untuk legroomnya. Kemudian headroomnya masih luas banget ya. Masih luas banget. 1 jengkal. 1 jengkal. Nah ini salah satu konsumen saya yang paling suka, Mas. Walaupun di baris ketiga, penumpang ketiga kalau naik dia nggak merasa pusing ataupun mual gitu kan, karena di belakang dari segi goncangannya dia juga nggak kalah sama yang baris kedua. Yuk kita coba yang untuk kursi. Posisi kursi saya masih aman ya. Aman. Saya majukan lagi. Wah luas banget. Itu masih aman juga. Masih aman. Masih 5 jari. Silahkan teman-teman lihat. Ini Mas Anang udah maju. Ini paling maju belum? Belum, masih bisa. Tapi ini kasih space sedikit sejengkal lah Mas Anang di depan. Nah biar agak nyaman. Udah. Mas Anang di depan sejengkal. Ini saya tingginya 165 ya. Masih nyaman teman-teman. Ini juga masih ada 5-7 jari. Kemudian untuk headroomnya ini masih luas. Masih 5 jari di saya nih Mas Anang. Dan ini juga masih untuk bisa diundurin tuh. Headrestnya ini bisa diatur ketinggiannya. Ini rebahnya juga bisa diatur juga. Dan yang saya suka nggak pelit Suzuki, di belakang ini masih dikasih 2 buah cup holder sama power outlet buat ngecas ya Mas Anang. Buat ngecas yang di belakang, jadi supaya nggak rebutan. Kalau ini bisa rata juga. Kita bisa Mas, untuk seumpama pengen di belakang nyantai gitu kan, mungkin dengan kaki diselonjorin, ya kan. Ini bisa rata juga ternyata. Mas duduk mungkin kursinya pengen buat tatakan kaki juga bisa juga. Bisa. Sama ini Mas, gimana? lebih suka penumpang yang di belakang itu untuk tangan lengan naruhnya nggak terlalu kemeng, pas dipakai coba untuk tangannya Mas dah. Dibandingkan kompetitor kita yang mungkin ada agak turun ke bawah, jadi tangannya agak gini Mas. Kalau ini Mas lebih posisinya lebih nyaman, enak. Juga kacanya ini Mas untuk pandangan keluarnya itu masih enak, jadi nggak terlalu pusing. Ada juga yang kecil doang kan kacanya Mas. Kalau ini masih kelihatan gede nih teman-teman. Dan ini tuh agak luas nih. Jadi kalau yang tangannya ini kan saya tangan kecil, kalau teman-teman tangannya lebih gede tetap tersangga dengan enak ya. Iya, menurut saya enak banget, luas banget, dan kalau perjalanan jauh juga nggak akan pegel karena ini masih bisa selonjoran, dan jarak-jarak antara kaki kemudian kepala ke plafon ini masih luas banget.